kabar teman-teman Teruna? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak yakin adik-adik telah mempersiapkan diri. Walaupun adik-adik ibadah di rumah, selayaknya itu ibadah seperti di gereja. Adik-adik menyediakan waktu yang terbaik, menyediakan pakaian yang terbaik, dan juga menyediakan Alkitab yang terbaik. Karena kita beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar sekali, Kak. Sebelum ibadah dimulai, Kak Levi bisa pimpin dalam doa? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran untuk membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur kepadamu Bapa, terima kasih Tuhan karena begitu besar cinta dan kasih setiamu sehingga Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna di saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca mampu tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Iya. Nah, adik-adik, pada hari ini ya, Minggu 19 Juli, kita akan belajar dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Coba adik-adik buka pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 ya. Kak Levi akan baca ya? Oke. Ya. Siap. Teman-teman boleh siapkan Alkitabnya dan juga pembacaannya yang terambil dari surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang berbunyi demikian. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu yang hidup penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Iya, demikianlah Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Kak Levi yang sudah membacakan. Adik-adik, pada hari ini tema kita yaitu berani menghadapi penderitaan. Ya. Nah, sekarang kita diajarkan ya dalam firman Tuhan ini, kita diajarkan ke dalam suatu kehidupan. Ya. Ketika suatu manusia masuk dalam fase penderitaan, kesukaran ataupun pergumulan dalam kehidupan. Ya. Penderitaan itu pasti akan dialami oleh setiap orang, Kak, gitu. Pastinya, ya. Kak. Gitu. Kita tidak bisa menolak penderitaan itu. Nggak bisa. Iya. Kalau misalnya dipilih ya dalam kehidupan, kita pasti maunya apa? Suka, maunya senang, yang enak-enak pastinya. Yang enak-enak. Tapi ketika ada penderitaan kita tidak mau. Itu, Kak. Nah, sekarang ini gimana coba? Kalau seandainya penderitaan itu ada dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjauh, kita melarikan diri, atau kita berani menghadapi penderitaan? Kalau Kak Levi yang mana nih? Kalau aku sih, menurut aku ya namanya juga penderitaan atau suatu cobaan itu kita nggak bisa menolak. Dia akan selalu datang, segala pencobaan itu pasti suatu saat akan hadir setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi kita nggak bisa langsung bilang apa cobaan ini ntar dulu deh, gue sisihin dulu, gue nggak mau yang cobaan ini, nggak mungkin, susah. Nah, kita menghadapi suatu masalah bukan berarti kita pilih-pilih masalah ini, ntar gue pindahin, besok gue mau yang ini dulu, yang enak-enak dulu, nanti masalah ini besok, nggak bisa, kan. Suatu masalah itu harus kita berani hadapi sesuai judul yang pembelajaran saat ini, berani menghadapi penderitaan. Iya, betul sekali. Dan sekarang kita akan membahas itu, Kak. Iya, dari Kak. pembacaan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Iya, Kak. Nah, kalau yang tadi kita sudah baca ya, Kak Levi sudah baca, itu ada 2 bagian, Kak. Apa aja tuh, Kak? Iya, bagian yang pertama salam. Bagian yang kedua adalah pengharapan iman dan kasih. Ya. Kalau misalnya kita bilang surat Petrus, yang menulis di surat di sini yaitu Rasul Petrus, Rasul ya, Petrus yang kepada beberapa jemaat yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu jemaatnya Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini datang ke suatu tempat yang tidak mengenal Allah. Ya, di luar dari tempat pelayanannya. Mereka adalah orang-orang percaya. Ketika itu mereka berada di tempat yang tidak mengenal Allah. Itu sangat sulit sekali, Kak. Susah, pastinya, Iya, Kak. pasti kehidupannya beda. Beribadahnya juga beda. Itu sangat sulit sekali. Tapi di sini mereka masih tetap taat. Nah, itu susah, karena di sini ada rencana Allah. Gitu. Nah, kalau kita ambil contoh ya, Kak, seperti lilin. Kakak tahu nggak lilin? Tahu, Kak. Lilin itu kan sangat kecil sekali ya. Iya, sangat kecil pastinya, Kak. Lilin itu akan berfungsi kalau dia dalam keadaan gelap. Betul, kalau dia dalam kegelapan. Dia akan memancarkan sinar, dia akan memancarkan cahaya, dan itu sangat berfungsi sekali ya. Betul, nah, Kak, itu dia, Kak. Tugas kita sebagai anak-anak Allah, kita ini kan terang nih, Kak. Kita harus ketika kita berada dalam kegelapan atau ketika kita berada dalam tempat penderitaan, di situ kita bisa memberikan cahaya, kita bisa menerangi, gitu ya. Berarti di sini Tuhan mau punya rencana yang terbaik, Kak, di sini, gitu ya, kepada beberapa orang-orang pilihan Allah pada saat itu. Iya. Kenapa sih mereka mau ada di situ? Pasti Tuhan mau punya rencana. Iya. Ya. Nah, ini ayat berikutnya, Kak. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Iya. Di mana mereka mempunyai apa, Kak, di situ? Ada pengharapan, ada iman dan ada kasih. Betul Betul sekali ya. Judul pembacaan Alkitab kita hari ini. Iya. Yang tadi Kak Levi sudah baca, di sini ada karya keselamatan. Ya. Karya keselamatan itu untuk setiap orang percaya. Itu bisa digarisbawahi ya adik-adik ya, setiap orang percaya akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan ahli waris dalam kerajaan Allah, gitu. Sehingga kita tidak perlu takut lagi ketika kita menghadapi penderitaan itu, karena kita mempunyai Allah yang sangat kuat. Kadang-kadang kita berpikir begini ya Kak Levi ya, kenapa sih banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Karena kita berpikir seperti itu nggak? Iya, berpikir pastinya. Pasti kita berpikir seperti itu ya. Pada kita sudah sebagai anak Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, seperti saat ini adik-adik beribadah. Tapi kadang-kadang kita masih ada pergumulan, gitu ya, masih ada penderitaan. Sebetulnya Tuhan mengizinkan nggak sih penderitaan itu? Mengizinkan, Kak. Dengan adanya penderitaan berarti kita bisa belajar
berarti kita harus tahu yang tadi pertama dari kita membaca dari Alkitab, yaitu pengharapan. Kalau kita mendapatkan suatu masalah, kita mendapatkan suatu penderitaan, kita belajar berarti dalam suatu penderitaan itu kita selalu harus ada punya namanya pengharapan dalam kehidupan, supaya oh iya, dalam penderitaan ini pasti ada jalan keluarnya, dengan cara bagaimana kita mencari solusi keluar dari masalah tersebut, Kak. Iya, betul. Penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Ini bisa sebagai pemurnian iman kita. Itu menguatkan iman kita. Seberapa kuat sih iman kita dalam menghadapi penderitaan itu? Kakak kuat nggak? Ya, itu dia. Karena kakak percaya, kakak punya penolong yang sangat kuat. Jadi kita tidak usah takut. Dan ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami solusi dalam mengalami pergumulan, itu pasti ada solusinya. Ada solusinya. Iya, karena kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Perkara-perkara yang diberikan kepada kita itu ya, Kak Levi ya, itu pasti ada solusinya daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan penolong kepada kita. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, gitu ya. Asal kita memberikan totalitas itu kepada Tuhan. Untuk seluruh kehidupan kita harus berikan semuanya itu untuk Tuhan, kan? Betul. Ketika kita menghadapi suatu penderitaan, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh takut, tapi kita harus berani menghadapi penderitaan itu. Iya, gitu tapi ya. Balik lagi kalau dikasih ke teman-teman Teruna, pasti ada aja loh, Kak, pasti ada yang pesimis pastinya, kan? Ada. Ketika dihadapkan suatu tantangan, mereka kadang-kadang berpikir, aduh ini susah, gue udah nggak mau lagi deh, yang kayak gini adalah gue mundur gitu, Kak. Pasti kan ada, kan? Makanya dari sini Kak Levi dan Kak Diana memberikan suatu pengharapan yang mana pembacaan Alkitab ini mengajarkan supaya kita jangan selalu pesimis ketika menghadapi suatu masalah, ya kan, Kak? Ya, betul. Kalau misalnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu, penderitaan itu adalah hal-hal yang membuat kita sedih, Kak. Pastinya, Kak. Misalnya kita sakit, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan hidup, kekecewaan dalam pekerjaan, dalam studi, atau gosip. Kakak senang nggak sih kalau digosipin atau dibully? Udah nggak enak, Kak. Itu penderitaan loh, Kak, sebetulnya lah. Nah, ketika kita dalam posisi itu, kita jangan langsung down. Nah, nggak gitu. boleh, itu nggak boleh sama sekali. Kita Kak. harus memperkuat diri kita. Kita harus berani untuk keluar dari setiap masalah yang ada atau yang kita hadapi. Iya, Kak. Dan ketika kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan, Kak? Banyak. Iya. Banyak, kan, untuk melakukan apa? Contohnya kalau misalnya teman-teman Teruna dalam lingkup sekolah, teman-teman itu memiliki banyak perbedaan pendapat, entah itu teman-teman dalam kelas, dalam berdiskusi bersama-sama, itu kita pasti memiliki suatu perbedaan yang sangat besar. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada aja halangannya. Pasti teman-teman bilang, lu cari muka doang lo sama guru, lu cuma ini doang. Padahal apa yang kita lakukan itu kita merasa itu yang paling baik, tetapi ada yang bilang pasti ada yang negatif-negatif buat kita. Nah, untuk itu kita nggak boleh down, teman-teman, supaya apa yang kita berikan itu bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa, tapi apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah atau tempat bermain, kita harus seluruh kehidupannya itu diberikan kepada Tuhan dalam proses apapun, ya kan, Kak? Iya, itu kayak pengalaman pribadi Kak Levi deh. Ya, bisa sih, Kak. Kalau bukan, iya, ya. Kita berarti harus bisa menjadi panutan ya adik-adik ya. Kakak kita yang satu ini bisa menjadi panutan gitu ya. Nah, Kak Levi, kita sebagai anak-anak Allah ya, kita sudah mempunyai hak-hak yang sangat istimewa gitu ya. Kita sudah dimateraikan menjadi Allah karena pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib, dia mau menanggung dosa kita gitu ya. Dan bangkit lagi, dan kita bisa menjadi ahli warisnya. Itu merupakan suatu kebahagiaan sekali, dan juga kita mendapatkan keselamatan. Dan apa yang harus kita lakukan di sini? Kita jangan mau yang suka-suka aja, kita jangan mau yang enak-enak aja. Ketika kita jatuh dalam penderitaan, kita langsung tinggalkan Tuhan kita. Itu nggak boleh gitu ya. Kadang suka lupa tuh, Kak. Ketika kita dalam suatu posisi yang udah enak, udah pokoknya udah di atas sekali, maksudnya dalam posisi kehidupan yang enak sama sekali, kita lupa pada Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur dengan segala hal. Iya, betul. Balik lagi kita melihat ke belakang, oh ternyata ada prosesnya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Iya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa itu, Kak. Biasanya itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Nah itu karena kita keegoisan gitu ya, keegoisan itu, kita lupa lagi gitu lagi, ya. Benar. Tadi kita harus introspeksi diri kita sendiri gitu ya. Nah,
Ketika kita mengatakan kita sebagai anak Tuhan, pasti banyak dong yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling simpel sekali, kita mengucap syukur, yaitu kita berdoa. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa. Dan kita bisa merasakan berkat Tuhan yang begitu besar, Kak, yaitu napas kehidupan, umur yang panjang, kesehatan. Karena itu harganya sangat mahal sekali, Kak. Itu nggak digaji, Kak. Iya, apalagi sekarang pada saat pandemi atau COVID ini, banyak juga yang sakit. Banyak saudara-saudara atau saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Gitu ya. Dan bagaimana caranya kita menjaga diri kita agar kita maksudnya kita tidak bergabung dengan mereka, membuat kegaduhan kepada mereka. Karena adik-adik pada saat ini sangat mempengaruhi perekonomian. Dan juga kalau sudah mempengaruhi perekonomian, pasti mempengaruhi juga kehidupan orang tua adik-adik. Nah, di sini adik-adik, maksudnya kakak, jangan terlalu merepotkan orang tua. Ketika adik-adik ada di rumah, perbuatlah itu sebaik-baiknya sebagai anak yang baik. Adik-adik belajar, adik-adik beribadah, dan jangan kalau misalnya orang tua menyuruh adik-adik tuh jangan dengaran orang tua kita. Dan kita juga harus menghormati orang tua. Karena orang tua di sini pun juga cukup pusing sekarang. Pusing sangat, Kak, kalau melihatnya, Kak. Karena termasuk kakak juga ya. Betul. Karena keadaan saat ini luar biasa sekali. Apalagi kalau yang udah kerja juga pusing, ngurusi rumah juga pusing. Nah, adik-adik itu jangan menambah, maksudnya kekesalan kepada orang tua. Buatlah suasana itu menjadi suasana yang penuh berkat, rumah yang menyenangkan dan sukacita, gitu ya adik-adik. Pokoknya apa yang orang tua perintahkan yang baik itu kita harus lakukan. Kita harus dengar-dengaran yang tadi dibilang, supaya dalam keadaan seperti ini kita tuh tidak ada pikiran-pikiran atau suasana yang negatif dalam rumah. Soalnya kalau misal kita dalam keadaan di luar, mungkin dari luar kita ada suasana negatif, kita bawa ke dalam rumah juga, itu nanti jadinya nggak enak juga. Pulang sekolah marah-marah ini segala macam. Tapi dalam keadaan pandemik seperti ini, berarti kita harus bisa, oh iya nih harus dengar mama papa suruh ini, berarti aku harus ikut ini, supaya mama papa ini juga adem, kita sama-sama saling support anak dengan orang tua. Berarti itu artinya adalah kita hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, itu akan menguatkan iman kita. Pastinya, Pak. Walaupun iman itu tidak kelihatan, tapi itu bisa terlihat dalam tingkah laku kita. Ketika kita menguatkan iman kita, tentunya ada pengharapan. Pastinya. Pengharapan akan Tuhan Yesus gitu. Pasti ada rencana yang terbaik. Walaupun saat ini kita di rumah saja, mungkin ini bisa waktu yang maksimal kita bersama keluarga. Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa makan sama-sama, kita bisa nonton sama-sama, kita bisa berantem sama-sama. Bisa, Kak. Tapi jangan diseringin berantemnya, Kak. Betul, gitu ya. Nah, adik-adik, iman itu bukanlah sekedar percaya, tetapi lebih dari percaya, yaitu mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri meskipun tidak melihat, namun menyertakan diri secara total kepada Yesus. Jadi kita kalau penyerahan diri kepada Tuhan Yesus itu jangan setengah-setengah, adik-adik. Jangan karena ini, karena itu gitu ya. Tapi kita harus totalitas menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus harus senantiasa hidup dalam iman, gitu ya. Karena hidup dalam iman ini akan memberikan pengharapan yang sangat baik. Nah, artinya apa? Adik-adik harus berani menghadapi penderitaan. Penderitaan itu setiap orang itu berbeda-beda, Kak. Nggak sama. Masalah kita nggak sama. Kakak punya masalah, saya juga punya masalah sendiri. Kakak masalah dengan anak-anak. Kalau Levi mungkin masalah diri sendiri dengan berbagai macam. Betul, dengan diri sendiri dan dengan yang lain-lain, gitu ya. Nah, adik-adik itu harus bersyukur ya. Pastinya. Untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan itu harganya sangat mahal sekali, Kak. Nggak ada orang yang mau menanggung dosa orang lain, benar nggak? Siapa yang kakak mau tanggung dosa aku? Nggak mungkin. Gitu ya. Iya. Ini kenapa? Karena Tuhan tuh selalu begitu besar kasihnya kepada kita. Dia menginginkan kita menjadi anak-anaknya dan agar kita layak mendapat kerajaan sorga. Berarti itu kan harta yang sangat mulia sekali ya, Kak? Mulia sekali, Kak. Betul. Dan itu juga yang susah didapat, tapi kita mesti berusaha ya. Bukan berarti kita nggak bisa dapat dengan hal apa, tapi dengan tingkah laku kita sebagai anak-anak teruna dimanapun lah, kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Untuk orang tua, untuk guru di sekolah, mungkin kalau ada di sekitar teman bermain, kita harus bermain yang baik-baik. Jangan kita
Contohnya berantem ya Kak. Untuk Betul. di lingkungan bermain. Mungkin gitu, Iya. Kak. Biarlah kasih, iman, dan pengharapan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Adik-adik, beranilah menghadapi kenyataan hidup. Jadilah pribadi-pribadi yang berani hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berarti firman kita hari ini kayaknya sudah kita bahas ya Kak Iya, ya Kak. semuanya ya. Mantap. Yang pertama yaitu kita mendapatkan hak-hak istimewa Iya. karena kita dimateraikan menjadi anak Allah dan kita bisa mendapatkan ahli waris dalam kerajaan Kerajaan Allah. Allah. Kita mendapatkan keselamatan. Udah dijamin. Ya, jaminan hidup. Kemudian, kita senantiasa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Biar itu selalu menjadi gaya hidup kita. Dan kita harus komitmen, ya. Kita harus komitmen dan kita harus berani dalam menghadapi penderitaan. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya Pasti Kak itu. apabila kita jatuh ke dalam penderitaan. Nah, kalau menurut Kak Levi apa closing statement-nya? Kalau buat aku artinya di sini Rasul Paulus mau mengajak setiap orang percaya memahami bahwa mereka yang mengalami penderitaan karena kebenaran di tengah hidupnya pasti akan senantiasa mendapatkan berkat dari Allah. Jadi apapun yang teman-teman teruna lakukan yang baik. Apa yang bisa diterima oleh banyak orang, entahpun itu di tempat bermain, di lingkup sekolah, berarti teman-teman harus memiliki suatu pengharapan ya Kak. Betul. Pengharapan dalam setiap tingkah laku teman-teman teruna. Jadi di sini kita jangan hanya berpikiran yang enak-enak aja. Jangan kita hanya mau memilih yang enak tapi yang susahnya kita nggak mau. Jangan. Kita harus belajar yang namanya dari penderitaan sehingga kita juga bisa tahu oh ini rasanya ya, supaya kita tahu prosesnya lagi untuk menjadi lebih baik tuh kayak gimana dalam suatu penderitaan pasti ada berkatnya lagi ya kan Kak? Betul. Jadi yang terakhir yang ingin kakak sampaikan yaitu beranilah menghadapi kenyataan. Harus itu Kak. Tetaplah berjuang dan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dan juga berkat yang terbaik bagi adik-adik dan juga bagi kita. Amin. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Kak Diana yang tutup dalam doa. Boleh Kak? Oke. Adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berani menghadapi penderitaan. Karena begitu besar karya keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami bisa mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami, biarlah kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, ataupun dimanapun kami berada. Dan juga untuk situasi yang pada saat ini, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk gereja kami, biarlah situasi ini bisa berjalan dengan normal kembali, dan kami bisa melakukan kegiatan dan aktivitas seperti semula dengan kesehatan yang ada daripadamu. Dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa ini ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Iya. Oke, Selamat hari Minggu. semua udah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa apa Kak? Jangan lupa kita selalu Berdoa. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.